Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Saida, mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Malik Saleh. Baik, di video kali ini kita akan membahas tentang kedudukan media massa. Yang pertama, membangun peradaban manusia. Media massa sangat berperan dalam perkembangan atau bahkan perubahan pola tingkah laku dari suatu masyarakat. Oleh karena itu, kedudukan media massa dalam masyarakat sangatlah penting. Dengan adanya media massa, masyarakat yang tadinya dapat dikatakan tidak beradab dapat menjadi masyarakat yang beradab. Hal itu disebabkan oleh karena media massa mempunyai jaringan yang luas dan bersifat massal, sehingga masyarakat yang membacanya tidak hanya orang per orang, tapi sudah mencakup jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan pembaca, sehingga pengaruh media massa akan sangat terlihat di permukaan masyarakat. Yang kedua, tingkat kredibilitas. Informasi yang disampaikan di media massa pada umumnya dinilai masyarakat memiliki kredibilitas yang tinggi. Apa yang diungkapkan dianggap suatu kebenaran yang ada di masyarakat. Informasi tersebut juga mampu mempengaruhi pikiran, perasaan, sikap, dan perilaku manusia. Yang ketiga, pengaruh global. Media massa dalam masyarakat informasi memiliki peranan yang sangat penting. Perubahan kebijakan politik, sosial, ekonomi, dan pertahanan keamanan di banyak negara menarik perhatian masyarakat informasi. Peristiwa keseharian sampai yang memiliki dampak terhadap perubahan arah hidup masyarakat dunia, baik langsung dan tidak langsung, terungkap melalui media massa, media cetak, dan elektronik. Perkembangan teknologi memungkinkan informasi dari belahan dunia lain sekalipun dapat diterima dalam pangkuan halayak dengan seketika. Yang keempat, peran media massa. Media merupakan sarana bagi komunikasi dalam menyiarkan informasi, gagasan, dan sikap kepada komunikan yang beragam dalam jumlah yang banyak. Hal ini menunjukkan media massa merupakan sebuah institusi yang penting bagi kelima, yaitu kekuatan media massa. Media massa diyakini mempunyai kekuatan yang dahsyat untuk mempengaruhi sikap dan perilaku masyarakat. Bahkan media massa bisa mengarahkan masyarakat seperti apa yang akan dibentuk di masa yang akan datang. Media massa mampu mengarahkan, membimbing, dan mempengaruhi kehidupan di masa kini dan masa mendatang. Massa memiliki sumber kekuatan sebagai alat kontrol, manajemen, dan inovasi dalam masyarakat yang dapat didayagunakan sebagai pengganti kekuatan atas sumber daya lainnya. Dan media juga sering kali berperan sebagai wahana pengembangan kebudayaan, bukan saja dalam pengertian pengembangan seni dan simbol, tetapi juga dalam pengertian pengembangan tata cara, mode, gaya hidup, dan norma. Selanjutnya, media dalam komunikasi massa. Dalam komunikasi massa, Marshall McLuhan pada tahun 1962 dalam tulisannya mengatakan bahwa ide dasar teori ini adalah bahwa perubahan yang terjadi pada berbagai macam cara berkomunikasi yang kebanyakan dipengaruhi media massa akan membentuk pula keberadaan manusia itu sendiri. Teknologi membentuk individu, bagaimana cara berpikir, berperilaku dalam masyarakat, dan teknologi tersebut akhirnya mengarahkan manusia untuk bergerak dari suatu abad teknologi ke abad teknologi lain. McLuhan menegaskan, kita membentuk peralatan yang untuk berkomunikasi, dan peralatan untuk berkomunikasi yang kita gunakan itu akhirnya membentuk atau mempengaruhi kehidupan kita sendiri. Fungsi media massa yang pertama itu fungsi menyiarkan informasi atau to inform. Penyampaian informasi yang berkaitan dengan peristiwa, gagasan, atau pikiran orang lain yang dilakukan orang lain, apa yang dikatakan orang lain, atau special event. Pesan yang informatif adalah pesan yang bersifat baru atau aktual, berupa data, gambaran, fakta, opini, dan komentar yang memberikan pemahaman baru atau penambahan wawasan terhadap sesuatu. Fungsi mendidik atau to educate.
Media massa mendidik dan menyampaikan pengetahuan dalam bentuk tajuk, artikel, laporan khusus, atau cerita yang memiliki misi pendidikan. Berfungsi mendidik apabila pesannya dapat menambahkan pengembangan intelektual, pembentukan watak, penambahan keterampilan atau kemahiran bagi khalayaknya, serta mampu memecahkan permasalahan yang dihadapi masyarakat. 3. Fungsi menghibur atau to entertain, yakni memberikan pesan yang biasa menghilangkan ketegangan pikiran masyarakat dalam bentuk berita, cerita pendek, cerita bersambung, cerita bergambar, sinetron, drama, musik, tari, dan lainnya. Berfungsi menghibur apabila khalayak bisa terhibur atau dapat mengurangi ketegangan, kelelahan, dan bisa lebih santai. Yang keempat, mempengaruhi to influence. Fungsi mempengaruhi pendapat, pikiran, dan bahkan perilaku masyarakat inilah yang merupakan hal penting dalam kehidupan masyarakat. Karena itulah, media yang memiliki kemandirian, independen, akan mampu bersuara atau berpendapat dan bebas melakukan pengawasan sosial atau social control. Sekian presentasi dari saya. Kalau ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.